Sebab-sebab dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala itu, wa qala al-musannifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid darain wa huturul masjidi qoblal azan. Orang yang dimudahkan rezekinya oleh Allah itu orang yang hadir di masjid sebelum azan. Amalan sulit ini. Ngomongnya enak sekali. Hadir di masjid sebelum azan. Muazzin bisa mengamalkan ini. Muazzin, mudin masjid, muazzin, inilah yang bisa mengamalkan. Dan tidak menutup kemungkinan para jamaah sekalian, amin. Hadir di masjid sebelum azan. Waktu belum masuk, dia sudah hadir dalam masjid itu, sehingga menjawab azan itu kondisinya sudah berada dalam masjid. Artinya apa? Dia bisa menjawab azan. Bisa menjawab azan. Ketika azan datang, kondisi kita macam-macam, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Kadang kita di tempat pekerjaan, kadang kita di kantor, kadang kita di rumah, ibu-ibu di dapur, ada yang di atas kendaraan, dan segala macam. Dan sebaik-baik tempat ketika azan itu berkumandang atau belum berkumandang, kita sudah berada di dalam masjid. Termasuk orang-orang yang memudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ketika kita hadir di masjid saat azan akan datang, kita sudah siap-siap menjawab azan. Sementara ketika kita di rumah, kurang sempurna kita jawab azan, Pak ya. Terpotong-potong karena kerja gawe banyak, mungkin nyambil-nyambil. Di atas kendaraan terpotong-potong jawab azan, tidak sempurna. Tapi ketika kita hadir di masjid, sempurna kita menjawab azan itu. Apa perintah agama ketika kita mendengar azan? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mislama yaqul." Apabila kamu mendengar muazin yang berazan, orang yang berazan, maka katakanlah seperti apa yang dikatakannya. Dalam hadis yang lain, illa, kecuali kepada hayya ala sholah dan hayya alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun bersaksi Allahu akbar, Allahu akbar, sampai selesai. Kecuali ketika hayya ala sholah, kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil azim. Ada para ulama menambahkan selain itu, la haula wala quwata illa billahil azim, Allahumma ja'alni minal muflihin, gitu. La haula wala quwata illa billahil alil azim, Allahumma ja'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang-orang yang beruntung. Boleh ditambah. Kalau tidak, sampai hauqalah tadi saja. La haula wala quwata illa billahil azim. Summa sallu alayya fa innahu man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Kemudian berselawatlah kepadaku sesudah azan itu berkumandang, kata Rasulullah. Summa sallallahu lil wasilah, kemudian mintakan kepada Allah bagiku wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena sesungguhnya wasilah itu satu tempat berada di dalam surga. La tambari illa li abdin min ibadillah, tidak ada yang bisa masuk kepada tempat itu kecuali hamba-hamba pilihan Allah
wa arju an akuna ana huwa. Saya berharap, kata Rasulullah, saya bisa menempati tempat yang bernama wasilah itu. Faman sa'alallahu lil wasilah, barang siapa memintakan kepada Allah bagi wasilah itu, halat lahu syafa'ata, maka berhaklah baginya mendapat syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya, Bapak? Ketika azan sudah berkumandang, sunahkan doa azan, doa sudah azan. Nah, ini yang sering dilalaikan. Hadis berdoa sesudah azan ini sahih Muslim. Mesti kita mengejar keutamaan itu. Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'ata innaka la tuhlikul mi'ad. Berhak mendapat syafaat Rasulullah. Ini ada ijazah dari Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, ulama Yaman. Apa kata beliau? Setelah kita azan berkumandang itu, la ilaha illallah, selesai, maka kita berdoa alhamdulillahirabbil alamin, langsung berselawat. Kan disuruh berselawat tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru baca doa tadi, Allahumma rabb hadzal da'wati tammah, sampai selesai, innaka la tuhlikul mi'ad. Tambah doa ujungnya, Rabbi firli wali walidiyya, 5 kali. Rabbi firli wali walidiyya, bukan wali walidaya, kata beliau. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa Rabbi firli wali walidiyya. Kalau wali walidaya, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku. Tapi kalau Rabbi firli wali walidiyya, ya Allah, ampuni dosaku, dosa bapak kita punya bapak, datuk berarti. Dosa datuk, dosa buyut sampai ke atas. Mak kita, orang ibu kita punya bapak ibu, datuk kita, nenek kita. Datuk nenek kita punya bapak lagi, itu namanya wali walidiyah. Jadi minta ampunkan dosa datuk ke atas, nenek ke atas begitu. Rabbi firli wali walidiyah, 5 kali. Rabbi firli wali walidiyya, Rabbi firli wali walidiyya, sampai 5 kali. Baru warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Begitu kata beliau. Jadi jangan ditinggalkan ibu kesempatan membaca doa sesudah azan. Paham tuh? Paham Ibu? Sekarang kita bahas wasilah tadi. Rasulullah meminta kita agar beliau itu mendapatkan wasilah. Wasilah itu, kata Abdullah Sirajuddin Al-Husaini dalam kitabnya Haula Alimul Jannah, wasilah itu satu tempat terdapat dalam surga Firdaus, surga paling tinggi. Jadi kita mohon Rasulullah itu masuk ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Nah, nama makomnya makom wasilah. Kalau kita mendoakan Rasulullah seperti itu, maka berhaklah mendapat syafaat beliau. Insya Allah. Orang yang berada dalam masjid itu sempurna dia menjawab azan. Sempurna dia menjawab azan. Sementara di luar masjid, wallahu a'lam, bisa juga sempurna, bisa juga tidak, kan gitu. Kalau kita di luar masjid, pertama kita jawablah, HP berbunyi, nah mulai itu, betul lah tuh, hilang konsentrasi. Di masjid kita matikan HP, nah begitu. Menjawab azan amat penting, jangan main-main. Merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam Suyuti? Man takallama halal azan ayahsa
ilaihi min su'il khotimah. Barang siapa berbicara, mengabaikan, main-main saat azan bergema, tidak menjawab azan, menganggap sepele, acuh tak acuh, maka dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, na'udzubillah. Maka saat azan itu kalau kita di rumah mungkin uzur ke masjid, kalau barik duduk, kalau main HP berhenti, kalau kita tidur bangun. Artinya kondisikan keadaan kita itu bisa menjawab azan. Saat penting sekali ketika azan itu bergema. Bayangkan ibu, wa yaqta'una wil qari'i wa qa'ifi ma huwa fi minal qira'ati wa sirri wa yajib. Orang baca Quran, kita baca Quran di rumah, di masjid. Waktu masuk, muazin sedang mau azan, mestilah kita tutup Quran, kita berhenti sebentar, berhenti, kita aningkan azan kan. Yang pentingnya azan itu, bapak-bapak sunnah menjawab, ibu-ibu pun sunnah juga menjawab, meskipun sedang halangan ibu, masih sunnah menjawab. Dalam kitab Bujairimi dijelaskan, wa sunnah lisami'ihima, sunnah bagi yang mendengar keduanya, azan dan iqamah, ay lisami'il muazzini wal mukim, mendengar azan dan iqamah, qalu walau muhadisan hadasan akbar, meskipun wanita itu sedang hadas besar, halangan misalnya, tahu kita laki-laki sedang hadas besar, mesti sunnah menjawabnya. Misla qaulihima, karena sesuai dengan hadis Rasulullah, lihobat Muslim, hadis Muslim, iza sami'tum al muazzina faqulu misla ma yaqul, apabila kamu dengar suara azan iqamah, maka katakan seperti apa yang mereka katakan. Nah, begitu pentingnya kita dengan azan.